Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan para subscriber yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih bisa melakukan puasa Ramadan penuh dengan khidmat, penuh dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita senantiasa diterima segala amal puasa dan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tafsir tematik kitab Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, insyaallah kita akan bahas tentang makna isti'adzah atau makna meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari berbagai godaan setan. Talaballahu min kulli mu'minin an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim qabla an yaqra'al qur'ana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari berbagai godaan setan, terlebih ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, idza tajaha ila khaliqihi wasta'adza bihi yakunu huwa al-aqwa bi ragmi dha'fihi. Jika kita menghadap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai tipu daya setan, dari berbagai godaan iblis, maka walaupun kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya, maka insya Allah kita akan al-aqwa, akan lebih kuat. Artinya kita akan mampu membendung godaan dan tipu daya setan atau iblis tersebut, sehingga kita tidak terjerumus pada dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, begitu cerdik dan cerdas. Kata beliau, wa iblisu yati daiman minal babil ladzi yara fihi al manhaj dha'ifan. Iblis itu datang dari berbagai pintu. Iblis itu akan menggoda dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik. Nah, fa idza wajada insanan mutasyaddidan fi nahiyatin ya'ti lahu min nahiyatin ukhra. Ketika seorang mukmin sedang istiqomah, sedang giat melakukan sebuah amal ibadah, maka iblis setan ini akan menggoda dengan cara yang lain, dari pintu yang lain. Contoh konkretnya misalkan, falau annal abdal mu'mina mutasyaddidun fi sholati wa yuhafidhu 'alaiha wa yu'addiha fi awqatiha ja'ahu iblisu min nahiyatil mali yuwaswisu lahu bi alla yukhrija az-zakata. Jika seorang hamba, seorang beriman sedang teguh, sedang istiqomah, mendirikan sholat pada waktunya, berjamaah, maka setan akan menggoda dari pintu yang lain. Contoh konkretnya, dia akan menggoda manusia tersebut, orang tersebut, agar tidak mau membayar zakat, agar tidak mau menunaikan zakatnya. Dan banyak sekali cara-cara iblis untuk menyesatkan, menjauhkan manusia dari jalan Allah, dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa iblis ataupun setan begitu sangat semangat ataupun sangat gigih untuk membelotkan umat manusia dari ajaran Allah, dari jalan Allah, dari syariat yang telah Allah gariskan?
Karena wa ya'taqidu anna Adam huwa as-sabab. Iblis ini dan setan ini percaya bahwa yang menyebabkan mereka itu terjerumus ke dalam neraka selama-lamanya, divonis rojiman, makhluk yang terlaknat, makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara Adam, gara-gara manusia. Sebab pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk, baik malaikat termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau. Iblis menolak karena alasan bahwa ana khairum minhu. Alasannya bahwa saya, kata iblis, lebih mulia daripada Adam. Lalu iblis memulai aksinya di saat Nabi Adam dan Siti Hawa masih berada di surga. Iblis juga sama. Wa bada iblisu bigawayati Adam alaihi salam. Iblis kemudian melakukan tipu daya terhadap Adam agar Adam berbelot dari jalan Allah yang lurus. Kita tahu bahwa Nabi Adam dan Hawa itu, Siti Hawa, berada di surga yang mana mereka diberi fasilitas yang begitu sangat lengkap. Makan apapun, minum apapun, fasilitas apapun ada, silahkan dinikmati. Tetapi ada satu syarat, kata Allah, jangan pernah wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan pernah kalian berdua mendekati satu pohon, yaitu pohon khuldi, syajaratul khuldi. Lalu apa yang diupayakan oleh iblis agar Nabi Adam dan Siti Hawa itu berbelot dari jalan Allah yang lurus? Hawala iqna ahuma bi anna adamal akli min hadhihi syajarati sayahrumuhuma min khairin kabirin. Kata iblis berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wahai Adam, jika kamu tidak memakan buah khuldi ini, maka kamu akan terhalang dari berbagai kebaikan yang begitu sangat besar. Jadi tipu daya iblis itu sangat luar biasa. Membungkus kebatilan dengan hak, membungkus keburukan dengan kebaikan, membungkus dosa dengan pahala. Itulah kehebatan iblis. Begitu sangat cerdik dan piawai dalam rangka membelotkan manusia sejauh-jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, walikai nattaqi asyaitona fi hayatina, agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan supaya terhindar dari berbagai godaan setan, gitu kan? Syarahalanal Qur'anu kaifa sayugwi iblisu bani Adam. Cara iblis menggoda, membelotkan manusia dari jalan Allah yang lurus itu, ay anna iblisa la yajtahidu fi igwa'i man ba'a nafsahu lil ma'siyati. Jadi ini unik sekali pernyataan musonif atau Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kata beliau bahwa iblis itu tidak akan mencurahkan tenaganya bagi orang yang menjual dirinya melakukan maksiat. Jadi kalau orang itu senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat, itu orang berarti sudah menjual dirinya untuk melakukan maksiat, menjual dirinya untuk melakukan dosa. Nah, iblis itu tidak akan mendatangi orang-orang yang semacam itu. Iblis itu, setan itu tidak akan mendatangi orang-orang yang secara sukarela dia itu melakukan dosa. Secara sadar dia itu hobi melakukan maksiat. Tidak akan datang, tidak akan menggoda orang-orang tersebut. Kenapa? Karena fan nafsul ammaratu bisu'i laha syaitonuha.
Karena kata musonib Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kenapa orang pergi ke tempat maksiat dengan hati yang sukarela? Karena dia itu jangankan digoda oleh setan gitu ya, disetir oleh dirinya juga mau. Artinya orang yang hobi melakukan maksiat atau dosa tidak perlu digoda oleh setan. Hawa nafsunya lah yang menjadi setan dirinya, menjadi penggoda dari dirinya sendiri. Jadi setan tuh gak level istilahnya ya, untuk mendatangi orang-orang yang memang mereka itu hobi dan gemar melakukan maksiat, tidak. Oleh karena itu iblis dan setan itu akan mendatangi justru kepada orang-orang yang tengah sibuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibelotkan dan terus dibelotkan, digoda dan terus digoda, didaya upayakan gimana caranya orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun step by step, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, kemudian Ki Musonib menyatakan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran, iblis itu menggoda manusia melalui 4 arah, yaitu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahwa aidihim itu maknanya amamahum. Jadi yang pertama, setan iblis akan menggoda manusia dari arah depan. Kemudian wa min khalfihim ay min waraihim, dari arah belakang. Lalu wa an aimanihim, dari arah kanan. Lalu wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri, iblis akan secara sekuat tenaga mencoba membobol pertahanan manusia agar mau taat kepadanya, agar mau tergoda, agar mau berbelot dari jalan Allah yang lurus. Kalau kita ditarik secara sudut 360 derajat, sebenarnya arah itu ada 6. Yaitu depan, belakang, kanan, kiri, dan atas, bawah. Nah, kenapa iblis itu tidak berani menggoda manusia dari arah atas? Juga tidak berani, tidak mampu menggoda manusia dari arah bawah. Karena alasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini satu ini kan begini, li'annahu ya'lamu annal jihatal ulya tumatsilu al-fawqiyatal ilahiyah. Karena arah atas itu merupakan simbol ketuhanan. Wa annal jihatas sufla tumatsilu al-ubudiyatal basyariyah. Dan arah bawah itu adalah simbol dari penghambaan. Artinya selama kita mau tetap sujud kepada Allah, mau tetap taat kepada Allah, mau tetap zikir kepada Allah, mau tetap menuruti perintah-perintah Allah, ya. Jadi mendahulukan keinginan-keinginan Allah, mendahulukan perintah-perintah Allah di atas keinginan dirinya sendiri, maka orang tersebut akan mampu, ya, akan mampu menepis berbagai godaan dan tipu daya setan. Jadi simbol atas simbol ketuhanan, simbol bawah simbol penghambaan. Yang penting kita senantiasa hatinya terpaut kepada Allah, kita senantiasa sujud kepada Allah, melakukan berbagai perintah Allah, menuruti berbagai instruksi Allah, menjauhi berbagai larangan-larangan Allah, terpaut hatinya ke Allah, tetap sujud kepada Allah, maka insya Allah, ya, ibta'ada iblisu an hatainil jihataini tamaman. Iblis akan menjauh dari 2 arah ini, arah atas simbol ketuhanan dan arah bawah simbol penghambaan. Nah, lalu timbul pertanyaan, sebagian orang mengatakan katanya yaqulu ba'dun nas iblisu asa wa adamu asa wallahu tarada iblisa min rahmatihi wa ghafara li Adam. Iblis berbuat maksiat, Adam juga berbuat maksiat, berdosa keduanya. Tetapi Allah menjauhkan iblis dari kasih sayang ataupun rahmatnya, dari rahmat Allah. Sementara Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Naqulu,
Kami jawab, kata beliau, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, inna hunaka farqun baina maksiatin wa maksiatin. Ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Maksiatu iblis kanat maksiatan fil qimmah. Iblis itu berbuat dosa, berbuat maksiat yang level tertinggi, gitu ya. Ya. Karena apa? Tarudul amr alal amir. Karena membangkang perintah Allah yang memerintahkan kepadanya. Dengan mengatakan la lan asjuda walan uti'a li annani min narin wa huwa min tin. Bahkan iblis itu mengatakan, aku tidak perlu sujud kepada Adam, aku tidak perlu taat kepadamu ya Allah, karena aku itu justru lebih mulia daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Begitu jawab iblis. Disuruh sujud tapi gak mau, bahkan jawabnya begitu ya. Nah itu. Sementara Nabi Adam alaihissalam itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu, watub alaina, ya Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini mengakui bahwa kami ini melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kezaliman, melakukan penganiayaan terhadap diri kami sendiri. Maka ampunilah kami. Jadi Nabi Adam itu ketika berdosa, beliau itu mengakui bahwa beliau itu salah, bahwa beliau itu dosa. Lalu meminta maaf, bertaubat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, seberapa banyak dosa kita, sedalam apapun ya dosa kita, ketika kita mau mengetuk pintu taubat, kita mau bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita banyak, dan walaupun dosa kita begitu berbuih-buih lah, banyak sekali, insya Allah Allah akan ampuni selama kita meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di akhir perjumpaan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, pengarang kitab ini, mengatakan, wa anta mal dumta fi ma'iyati khaliqika la yajra'u syaitan ayyadhhaba ilaika abadan. Jadi selama kita senantiasa meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berma'iyah bersama dengan Allah, maka setan tidak akan mampu menembus kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberi kekuatan, keimanan, ketakwaan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sempurna, bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.